menjadi milik Onyx. Dan berhasil menjadi juara paruh musim dengan tidak ada kekalahan yang mereka dapatkan. Atau match kali ini akan menjadi milik dari EVOS Legends. Seperti biasa, sebelum game mulai, kita mau tanya-tanya dulu nih. Game pertama, milik Onyx atau EVOS Legends? Belum kedengeran game pertama, milik Onyx atau EVOS? Oke, kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Oh, malam minggu di MPL Arena, makin malam makin seru. Oke, dan kita bakal langsung lihat ini dia di game yang pertama. Belum terlihat adanya agresivitas, mereka masih coba untuk mengamankan plotnya masing-masing juga, lane-nya masing-masing. Karena sebenarnya di sini dengan pembawaan dari Kadita dan Grok, mereka punya banget potensi untuk melakukan early aggression. Nah itu tadi makanya dengan adanya KJ juga kan ujung-ujungnya ya. Ujung-ujungnya pasti ini juga bisa ngedeny plus cek area, ring of order-nya, cek terus-terusan aja. Nih teman-teman semua juga dukung timnas Indonesia di SEA Games. Optimis emas, mudah-mudahan hasil terbaik bisa kita dapatkan. Amin, ini dia ya dari player-player timnas yang sekarang bermain untuk timnya masing-masing dulu nih. Oke, tapi kita bisa lihat juga ini Stans ya. Yang sekarang sudah mulai maju sedikit demi sedikit. Tuh lihat tuh, dengan adanya satu barrier yang emang udah dikeluarin, ini juga untuk menetralisir loh serangan dari pemain EVOS untuk bisa masuk ke dalam area defensif yang dimiliki oleh Onyx jauh lebih dalam lagi. Makanya dengan satu barrier tersebut dia tahan lagi tempo permainan dari EVOS. Sementara untuk tasnya juga masih punya waktu untuk melakukan farmingan. Oke, masih coba untuk bertahan dulu, main secara safe. Belum ada agresivitas yang terlalu berarti sejauh ini. Tapi nampaknya kita bisa intip juga di arah bottom lane. Wow, udah level 4 tapi Psychos berhasil kabur. Psychos tertinggal dari sisi levelingnya. Boots udah level 4 duluan tapi Psychon masih level 3. Penalty zone tadi sudah terlihat. Brans masih level 3. Cewek juga masih level 3. Sementara sekarang cewek udah level 4 duluan bahkan. Dari turtle-nya sudah terlihat ada beberapa player berada di area tersebut. Tas dengan cukup pede berada di bagian depan. Tapi satu flicker dan juga wajah udah langsung dikeluarkan bahkan untuk kali ini. Belum ada pergerakan lagi yang memang begitu signifikan dilakukan oleh pemain dari Sport. Di mana sekarang dengan satu ke altarnya. Malah ada beberapa pemain dimiliki oleh Onyx. 3 player plus 1 turtle menjadi milik dari EVOS Legends. Gimana cara setupnya? Follow up yang cepat dari Hijume. Walaupun ya ada wall charge tadi terconnect. Scout altar yang tepat waktu. Membuat akhirnya kalkulasi yang dilakukan oleh Onyx ini agak sedikit galau. Tapi kita lihat juga dari Talents Prediction. 60-40 lah ya. 60-40 lah ya. 4 untuk Onyx, 2 untuk EVOS. Oke. Tapi ini it just talent prediction. Betul. Hasilnya tetap di lapangan yang menentukan. Dari kedua tim ini. Brans, coba lihat. Brans ini pola dari pattern permainannya dengan menggunakan ataupun dengan memanfaatkan dari seluruh source skill yang dia miliki. Dia bisa melakukan farmingan dari 2 lane sekaligus dengan sangat cepat tuh. Makanya kadang Brans udah kaya duluan. Udah kaya duluan. Iya dia farming machine lah ya. Salah satu farming machine dalam keadaan tertekan pun dia selalu bisa untuk dapetin gold-goldnya. Tapi kita akan lihat pastinya untuk keunggulan yang sekarang sudah dimiliki oleh EVOS Legends. 2000 dan bahkan 3 poin eliminasi plus 1 turtle. Ini membuat harusnya makin agresif lagi. Brans pun cukup berani walaupun di sini belum terlihat adanya backupan dari sosok Dreams-nya. Berani aja buat clear. Dan itu pun dengan kalkulasi yang matang. Walaupun di sana ada Keyboy yang siap siaga juga. Mencoba untuk langsung nge-babysit ke arah cewek. Tapi gak gentar. Nah sekarang Hijume punya enchanted talisman. Cooldownnya, mananya udah pas makin tercover lagi. Plus tadi ini luar biasanya adalah di setup turtle yang pertama. Di saat mereka diinvasi habis-habisan oleh pemain dari Onyx. Hijume loh call altarnya tepat waktu. Bener. Tas selamat, mereka ke backup semuanya. Terlihat source ultimate yang dimiliki oleh pemain Onyx juga udah keluar. Bahkan di bagian bawah sama-sama level 6 mulai tercolok. Terdiam di area tersebut. Namun sekarang Psychon mendapatkan serangan. Mendadak hilang. Tapi lihat berapa research skill yang dikeluarkan untuk bisa numbangin Psychots. Petrify dengan adanya penalty zone. Betul. Rovers keluar dan itu menjadi space juga ternyata. Beras satu terakhir. Masih bisa selamat cewek tapi barrier. Langsung dikeluarkan pula hampir saja cewek. Ini adalah early loh. Dimana biasanya kita lihat early Cloud itu diacak-acak loh. Tapi sekarang Beatrix emang diusir mundur sampai masuk ke dalam inner targetnya. Dan bahkan
hampir tadi ya bisa ditumbangkan. Tapi kita bisa intip juga dari emblem yang sudah dibawakan. 2 Magic Worship. Ini bakal keras banget pastinya, dari damage-nya makin besar lagi pula dengan adanya movement yang ditambah juga. Rotasi dan juga apalagi tipikal magical yang dibawakan ini, dia butuh banget untuk ngambil rerumputan dulu nih. Dari Kaditanya pula, jadi butuh banget movement yang cepat. Oke, 3-1 point kill. Sejauh ini 5 menit 24 detik, waktu sudah berjalan cukup slow, cukup pelan temponya. Mereka semua masih berada di posisi masing-masing, tapi Boots sudah melakukan sebuah pergerakan dari wave minion yang sudah diberikan pula kepada Kairi. Kairi udah bisa lagi nih melakukan pergerakan yang cukup optimal, masih punya purple buff. Tapi sekarang terstun aja, driftnya tersebut, lightningnya dikeluarkan. Tapi mereka masih sempat pergi, masih sempat untuk menyelamatkan diri. Watchart sudah keluar, ini menjadi informasi juga yang didapatkan oleh teman-teman dari EVOS Legend pastinya. Dan sekarang dari kedua tim bermain cukup pasif dengan 1 buah barrier, mencoba untuk menghalangi pergerakan dari minionnya. Karena lihat, cewek di sini nggak bisa maju terlalu depan. Ini justru yang dikandangin loh. Ini mereka benar-benar coba Kiboy. Kiboy. Belum ada 1 wild card yang memang tadi udah dikeluarkan di bagian dalam, tapi ternyata bagus banget didorong lagi. Udah berapa kali sekarang cewek. 1 cewek dealer utama dan double kill. 1 setup yang begitu baik kembali ditunjukkan oleh EVOS Legends, sebuah dobrakan, sebuah kejutan. Siapa yang menyangka itu? Itu bagus banget. Conceal dan tahu targetingnya ke siapa. Cewek yang gak bisa bertahan. Dan Boots gak dikasih gerak. Boots benar-benar dari hit pointnya dihabisin. Boots dikeroyok di bagian tengah, lenyap lagi. Abis triple kill itu hampir maniak, cuman waktunya agak sedikit terlalu jauh ya. Tapi pick off mahal. Conceal play yang dibawakan oleh EVOS Legends. Ini benar-benar gak kepredik sama sekali. Sehingga cewek yang berada di paling belakang pun, 1 flicker menghampiri dirinya, pick off yang mahal, dan 1 shadow stampede. Narik 2 orang sekaligus. Yang akhirnya itu memberi umpan untuk tasnya yang setelah dapetin 1 poin eliminasi terhadap cewek, destination-nya masih aktif. Dan akhirnya triple kill terjadi di sana. Itu dan ini ada konektivitas lagi ya dari kedua hero loh dengan item yang udah mereka ambil. Hijume tadi yang catat talisman. Sementara untuk Dries yang menggunakan Kaja udah punya fleeting time. Cooldown dari 2 player udah cepat banget, dan sekarang ada Conceal dikeluarkan lagi. Tempo Soblet masih berhasil pergi dari yang tersebut dan masih bisa selamat. Tapi di bawah kayaknya benar-benar diacak banget nih. Dimana Psychot versus everybody. Waduh, Psychot benar-benar versus everybody. Psychot dihilangkan begitu saja, dikeroyok lagi dan lagi oleh 3 orang sekaligus. Walaupun sebenarnya dari Conclusive Blast ya yang dibawakan oleh Psychos, dia benar-benar mau main Stain, tapi ya nggak cukup untuk bisa menahan 3 damage dealer tadi. Oke, ada pertempuran lagi yang terjadi. Tas udah level 12 duluan, meninggalkan siapapun yang ada di Lane of Dawn untuk di game yang pertama ini. Sementara itu dari Brans, akankah Brans itu bisa mendapatkan lagi Kara Orange Buff tersebut, masih berhasil diambil oleh Kairi. Bahkan Kairi dan Brans levelingnya sama loh. Betul, dan ini pun kita bisa lihat ya dari gold differences by UBS Gold. Benar-benar farming machine banget dari Brans-nya. Karena sebenarnya di sini Brans baru menorehkan 2 assist aja. Di situ dia belum join team fight. Kok dari Goldnya beda tipis sama Tas, dimana Tas udah dapetin 6 kill sendirian loh. Ini kan berarti membuktikan bahwa belum join team fight aja, dia udah bisa farming sebegitu kayaknya. Gimana nanti di saat udah join team fight? Pattern farmingnya itu loh, kadang kelihatan, kadang masih misteri. Betul. Gak tahu cara gimana untuk bisa melakukan farming dengan sangat-sangat cepat sekali. Windtalker sekarang dimiliki pula oleh Kairi. Masih cukup slow tempo dari Nak, dan Onyx pun masih punya kesempatan untuk bisa ngebalikin ini habis-habisan loh. Yap, dan 2 gap level yang terlihat antara kedua jungler, ini bakal beda banget. Wah, kena dong 1 orang dan Kajanya berhasil diajukan, tapi ternyata Brans mengetahui hal tersebut. Tapi cewek 1 hit terakhir hampir saja. Hijume hadir di tengah-tengah pertempuran, sementara Hijume terjebak seorang diri. Sekali lagi habis dari Kairi. Kairi masih bisa bertahan dengan 1 tapi Soblet dan kabur daerah tersebut. Bahkan coba lihat cewek dan juga Kairi berjalan berdampingan dengan HP yang begitu sedikit dua-duanya. Yap, Sans ternyata di sisi yang berlainan terpick off di tangan Psychot. Dan untuk saat ini Lord tanpa adanya kontes nampaknya, walaupun ada usaha dari Kiboy mencoba untuk mendapatkan, tapi saya juga deg-degan ya. Deg-degan ya. Karena Tas pasti nggak siapin buat retri. Sengaja gak pakai retri loh Bu. Bener-bener emang diadu. Nah sekarang Divine Judgment
again and again mendapatkan cewek yang dimana kita tahu untuk marksman posisinya ada di bagian belakang, tapi entah bagaimana Dreams datang sebagai Nightmare. Ini udah dimasukin ke kandang macan, di belakangnya ada singa lagi. Karena tadi udah ditarik Divine Judgment, kena Final Slash. Kena lagi. Gak bisa kabur. Sementara sekarang udah ada lagi loh. Dengan satu Athena Shield, Kairi hampir saja dihilangkan oleh Martis yang berada di atas tersebut. Tapi Purple Buff berhasil diamankan, setidaknya ini bisa menambah lagi lah ya. Satu bahan bakar untuk dirinya bisa melakukan sebuah mobilitas. Tapi ternyata tidak ada sepertinya di area tersebut. Karena mungkin potensi dengan membawa dari sosok assassin ini ada di early-nya dan juga poin kill-nya. Yap. Tapi ini gak berjalan. Jadi hero yang benar-benar butuh snowballing, gak dapetin snowball-nya, ini agak sedikit susah. Atau bisa kita bilang agak sedikit fall off. Dan itu bakal susah banget untuk nantinya di mid to the late. Satu-satunya jalan yang bisa dilakukan adalah mungkin ke arah split push. Ini ataupun menunggu momentum yang diciptakan oleh Kiboy. Karena dari tadi belum ada wild charge yang emang benar-benar bisa merubah momentumnya. Dari tadi tuh yang aktif banget ya, Sarge. Tapi targetingnya mau ke siapa? Iya itu Hijaunya dia. dia punya Cloud Altar. Itu. Satu-satunya yang mungkin banget untuk bisa di pick off itu Brands. Triggernya itu loh, trigger untuk bisa mengeluarkan satu Cloud Altar itu gimana caranya? Itulah yang harus mereka lakukan, itulah yang harus mereka buat untuk bisa nge-trigger pemain dari EVOS Legend. Benar. Dengan melakukan source skill-nya mereka bisa tuh, udah. Oke, wih ada Rasha ya. Ada si Rasha, halo. Halo. Terlihat ya di satu game kita yang ada di bagian bawah. Sementara itu sekarang Barir, Dreams. Mau kabur kemana? Masih selamat. Bahkan Kiboy coba lihat, nggak mau tadi ke wild charge Kairi tersebut. Benar, ini tas sudah level 15 dan Kairi masih ada di level 13. Yap. Ini pasti udah makin susah lagi untuk bisa di pick off. Dan aku udah bilang, satu-satunya mungkin yang harus banget di pick off adalah Brands-nya. Cuman dia juga stack 5 yang dipertahanin. Yep. Dia movementnya juga makin kencang. Terus dia punya battle mirror image dan follow up. Dari Hijume dan Dreams, ini pasti berfokus ke arah Brands. Karena Tas dan juga Psychots ini lebih independen. Yep. Dia punya item-item defense. Jadi lebih ya udah mandiri aja yuk, bisa yuk. Ini susahnya untuk menggunakan hero cloud itu adalah kan mempertahankan stack kita. Betul. Mempertahankan stack kita, plus kita juga harus melakukan farmingan yang sangat cepat. Melakukan farmingan yang sangat cepat, mengambil monster jungle, mengambil wave minion, semuanya habis. Tapi tetap untuk bisa mempertahankan stack, gimana? Ini lihat, disisain. Biasanya kan Itu udah invasi-invasi iya, ya. itu dia. Makanya disisain agar stacknya tetap terjaga. Di saat ada team fight, dia udah ready, nggak perlu nunggu-nunggu lagi. Tuh. Makro-makro yang kayak begini, coba lihat attack speednya. Ngeri kita. Ngeri banget sih. Tapi kita bisa intip juga di menit yang ke-12 Lord yang sudah muncul. Dimana adalah Lord in hand. Nantinya kalau misalkan memang bisa didapetin oleh teman-teman dari EVOS Legends tanpa terpick off. Yep. Ini bakal menjadi pressure besar yang harus dihadapin. Tapi lihat, barrier hampir saja bisa mereset Lordnya. Tapi ternyata masih terlalu jauh. Waduh, ini ada KJC sama Kak Apior. Sudah terlihat berdua ya. Ini kita fokus ke Lord lagi nih. Kita fokus ke Lord, ada Barir dan ke reset akhirnya. Nah. Benar-benar mengganggu pemikiran Lord. Mengganggu pemikirannya. Apakah emang benar-benar dia tetap ingin di situ atau memang mau reset kembali dan reset akhirnya. Akhirnya terreset ya kan. Akhirnya dibikin galau. Ditanya mau singgah apa menetap. Waduh. Ya kan. Tapi untuk saat ini masih coba untuk di take over kembali oleh EVOS Legends. Yap. Sementara itu sekarang dari tasnya mencoba kembali untuk bisa mendapatkan Lord tersebut. Kairi udah level 14 sedikit. Satu level di bawah, tapi siapakah yang akan mendapatkan Lord tersebut? Karena sekarang Dreams sudah mengetahui di mana pergerakan dari Kairi. Mereka masih menahan. Kairinya down. Dan Lordnya berhasil langsung diamankan. Plus sekarang Saikon udah punya lagi satu blade ammo. Di bagian bawah Kaditanya terjebak seorang diri. Coba lihat Dreamsnya. Langsung memotong jalan. Langsung dibegal begitu saja. Satsya masih sempat untuk melakukan satu roket. Tapi San gak bakal bisa bertahan jauh lebih lama. Karena Sannya pun menghilang. Kairi juga menghilang. Mereka kehilangan dua player dari Onyx. Link turun, dia kepok sama Cloud, kena Final Slash. Yap. Belum sempat Tempest of Blade, dia udah hilang duluan. Dan map awareness dari Hijume dan Dreams ini bagus banget. Tadi dia ngecek rerumputan, dan bahkan lihat Final Slash-nya kena 2 orang. Waduh. Sekarang di Jasper plus ada yang satu lagi Blazing Duet. Kiboy udah mengeluarkan ke arah satu wild charge yang luar biasa. Bahkan untuk cewek tidak akan bisa bertahan karena Brands-nya mendapatkan free space untuk bisa memberikan sebuah tembakan. Dan sekarang hanya ada Kairi seorang diri di menit ke-14. Hanya ada 2 orang akan mereka bisa berfokus untuk bisa mendapatkan kemenangan. Karena satu game pertama ini juga sangat penting. Kairinya menghilang, bahkan ada yang tersisa San. Untuk kali ini Tas dan juga Brands berfokus untuk bisa menghancurkan base dari Onyx. EVOS Legends
berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Dominasi penuh, agresivitas yang terlihat dari awal. Gimana caranya bisa menangin matchup lane masing-masing. Ini membuat akhirnya snowballing effect yang dimiliki oleh EVOS Legends.